Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, putra-putri di rumah, dan juga para biarawan-biarawati di komunitas para imam dan saudara sekalian dalam Kristus. Kita mendengarkan dalam bacaan pertama tentang apa itu kasih. Yohanes Penginjil mengatakan Allah adalah kasih. Karena Allah adalah yang memberi, yang berbagi, yang mengampuni. Hidupnya adalah berbagi. Itulah kasih. Maka Santo Yohanes mengatakan Allah itu kasih. Karena sifatnya memberi, mengampuni, memberi kepada kita semua manusia, menciptakan apa saja untuk kita, dan juga memberi kebahagiaan melalui Yesus Kristus, ungkapan pemberian yang terbesar dalam hidup kita sebagai orang beriman dan juga sebagai manusia di dunia ini. Karena Kristus diutus untuk mengasihi dunia. Dalam Injil ini, Yesus mengumpamakan orang-orang angkatan waktu itu, tetapi juga berlaku untuk angkatan kita ini, orang zaman kita ini. Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar berseru-seru, kami meniup seruling bagimu tapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kalian tidak menangis. Yesus mau mengatakan ketika Yohanes Pembaptis datang dan dia bermati raga, dia memaklumkan pertobatan, dia tidak makan roti, dia tidak minum anggur, maka mereka mengatakan, terutama ini orang-orang Farisi, mengatakan ia kerasukan setan. Tetapi ketika Yesus datang, ia bersama dengan para pendosa, ia makan minum dengan mereka, dengan masyarakat, dengan umat. Orang Farisi mengatakan pelahap dan peminum, sahabat, orang jahat, pemungut cukai, dan orang berdosa. Itulah yang disampaikan komentar kepada Yesus, kepada Yohanes oleh orang-orang Farisi yang belum bisa menangkap kehadiran Yohanes, kehadiran Yesus, kehadiran Sang Juru Selamat di tengah-tengah kita. Tidak jauh yang terjadi pada zaman kita ini, tentu juga pada zaman krisis seperti ini. Bahwa kita akan digoda memberi komentar seperti yang disampaikan oleh orang-orang Farisi itu terhadap apapun yang sedang terjadi. Oleh karena itu kita diingatkan pada kesempatan ini untuk melihat agar kita mempunyai mata Tuhan, yaitu mata kasih, melihat kehadirannya tanda-tanda di tengah-tengah kita, bahwa Allah beserta kita, bahwa Allah dalam diri saudara-saudari yang menderita, bahkan dalam diri kita sendiri, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia menyertai kita, asal kita mempunyai cara pandang Tuhan, mempunyai mata kasih seperti Tuhan sendiri. Kita akan dapat melihat apapun yang sedang kita alami, krisis apapun, kita akan melihat bahwa Tuhan masih tetap menyertai kita seperti dijanjikannya. Iman itulah yang harus kita kembangkan dalam situasi krisis, sebagaimana dikatakan dalam bulan kitab suci ini. Maka kita mohon agar kita juga yang setiap hari mendengarkan sabda Tuhan,
Setiap kali kita merayakan Ekaristi, walaupun kita menyambutnya secara rohani kehadiran Kristus itu, kita dibantu untuk beriman bahwa Tuhan tetap menyertai kita, bahwa janji Yesus tetap dilaksanakan. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Penyertaan itu hendaknya kita lihat dalam perayaan Ekaristi ini, dalam sabdanya, sabda Tuhan kepada kita yang mengingatkan kita agar dalam perayaan seperti ini kita akhirnya dapat mengenal lebih jauh siapa Yesus, siapa Allah, kasih seperti apa yang juga harus kita saksikan, kita ungkapkan dalam situasi krisis di sekitar kita, dalam hidup kita saat ini, agar juga Tuhan yang adalah kasih itu masih tetap kita saksikan dalam hidup kita, di hidup setiap hari, sebagaimana disaksikan oleh kedua martir yang kita rayakan pada hari ini. Mungkin kita tidak akan memberi kesaksian kematian, dibunuh dan sebagainya, tetapi kesaksian iman kita akan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita yang serba sulit ini adalah kesaksian bahwa kita juga berpikir, mempunyai pandangan seperti Yesus sendiri yang hadir di tengah-tengah kita. Semoga dengan itu Tuhan dimuliakan dan banyak orang mengenal siapa Yesus, siapa Allah yang terungkap kasih-Nya dalam diri Yesus di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami krisis, ketegangan, dan juga kesulitan besar yang mengancam kehidupan kita. Semoga kita dapat memberi kesaksian juga pada hari ini. Apapun yang kita bisa ungkapkan, sederhana seperti apapun, kita ingin memberi kesaksian. Allah adalah kasih.